Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan ini harus segera dilakukan. Dari Anyer hingga Pandelokan harus segera dilakukan. Tidak mau tahu? Coba bukakan akses untuk memperlancar pembangunan jalan ini. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Pilih saja jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Nih, kantata adikku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin Yesus yang begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda Smitherd. Baik, saya gantikan sementara posisi adik Baginda Sri Sultan. Setelah beliau dewasa akan saya kembalikan. Namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin keturunan wali ia di Ponorogo. Seperti itu, saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini, masih Anda tolak. Kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smitherd membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ottowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Untuk berdiri saja rasanya tak kuat menahan pedih, kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja di Ponorogo, dia akan memiliki banyak kenalan dengan sama bangsawan sepertinya. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian, Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Kami memberi kompensasi tersebut. Belanda bersedia mengurusi tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih dan Durejo. Pihak Belanda membantu kita. Sebenarnya kalian tidak bekerja sama dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan tersebut membuat rakyat menderita dan menjadi keuangan keraton tersebut menjadi bangkrut dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah. Ini juga menguntungkan bagi kita. Keuntungan apa saja yang kalian dapat dari Belanda? Sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kami tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan Perja Puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegal Rejo dapat membeli senjata dan makanan.
saat proses pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Mintakan pada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Akan segera saya laksanakan. Tapi apakah sudah mendapatkan persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena patokan tersebut akan melewati pekarangan Diponegoro. Biarkan saja, apa pedulimu padanya? Ini kan demi kelancaran pembangunan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Oh, sini. Siapa yang menyuruh kalian mencabut patok-patokan ini? Pangeran. Pasangkan kembali dengan benar. Patih Danurejo mengutus pasukan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Di tengah medan perang, Bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Tetapi keadaan semakin sengit dari serdadu Belanda. Mari kita buat benteng pertahanan di Gua Selorong ini. Siap Tuan, akan kami laksanakan demi perjuangan kita bersama. sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasah Sentot. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Tetapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari salah satu pasukan kita di Sumatera Barat? Baik, lakukan saja kalau memang itu yang terbaik. Siap. Bagaimana kalian ini? Mengapa menghadapi Diponegoro saja tidak becus? Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam peperangan. Tetapi kami telah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan akan kubuat strategi benteng Steel Cell. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Habis pasukan Belanda, jangan sampai mau ditindas. Tuan, Kapten Ingin pun sudah kami tewaskan. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan kepada Arya Prawiro Diningrat? Mungkin bisa. Kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro Diningrat. Mengapa tidak kau terima saja rundingan yang diadakan oleh Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Aku tahu pihak Belanda ini ingin mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Mr. Ali Basyah, apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Diponegoro untuk berjuang di jalan Allah. Dan jangan cegah kami untuk melepas sorban ini. Akan kami wujudkan, tapi setelah perjanjian ini tanggal 24 Oktober 1829, kalian semua harus serahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Ali Basyah Sentot dengan pihak Belanda. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam.